Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi sama aku, Akhir. Nah, kali ini kita bakal bahas soal tentang persamaan kuadrat nih. Nah, kayak biasa, kerjain dulu soalnya, habis itu baru lanjut ke pembahasannya. Oke? Nah, langsung aja ke nomor 1. Nah, kedua persamaan kuadrat, x kuadrat ditambah 2x ditambah k sama dengan 0 dan x kuadrat ditambah x min 2k sama dengan 0 mempunyai akar-akar real untuk titik-titik. Nah, di sini ditanyakan K-nya berapa. Oke, di sini kan kita punya persamaan kuadrat 2 ya. Yang pertama, X kuadrat ditambah 2X ditambah K sama dengan 0. Terus yang kedua, persamaan kuadratnya itu X kuadrat ditambah X dimin 2K sama dengan 0. Oke, untuk persamaan kuadrat, syaratnya supaya punya akar-akar real, apa coba? Syaratnya yaitu D-nya itu harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Nah, ini dia keep dulu syaratnya. D itu apa? D itu diskriminan boy. Oke, diskriminan itu apa? Diskriminan itu dia ya diskriminan. Kalau dengar kata diskriminan mungkin keingetnya kayak diskriminasi ya. Ya mirip-mirip sebenarnya konsepnya ya pembeda gitu. D, secara formulasi diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya apa, A-nya apa, C-nya apa. Kita balik lagi nih ke definisi persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu apa definisinya? Ya, simpelnya persamaan kuadrat itu kayak gini. AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu. Dengan syarat A-nya itu nggak boleh sama dengan 0. Kenapa? Kalau A-nya 0 kan nanti dia tinggal sisanya BX plus C aja. Jadi cuman persamaan linear gitu. Oke. Nah, ya udah berarti ini kan keduanya ya. Keduanya. Berarti D di persamaan 1 dan ya, ini kata kuncinya dan diskriminan di persamaan 2 itu harus lebih dari sama dengan 0 gitu atau sebutannya tak negatif. Gitu. Oke, berarti kita cari dulu nih diskriminan di persamaan kuadrat 1. Oke, aku anggap aja D1 gitu ya. B-nya apa? B-nya 2 di sini. 2 dikuadratin di min 4. A-nya ini kan 1 ya. Kali 1 kali K. Harus lebih dari sama dengan 0 gitu. Jadi 4 di min 4K lebih dari sama dengan 0. Kita bagi semua ruas pakai 4. Jadi 1 min K lebih dari sama dengan 0. Pindahin ruas K-nya jadi 1 lebih dari sama dengan K. Oke, ini D yang pertama. Sekarang kita cari D yang untuk persamaan yang kedua. Sama, B kuadrat min 4AC. Nah, B-nya di sini 1 dikuadratin di min 4 dikali C-nya itu 2K ya. Min 2K dikali A-nya kelupaan 1. Lebih dari sama dengan 0. 1 ditambah 8K lebih dari sama dengan 0. Satunya pindahin ke sana, jadi 8K lebih dari sama dengan min 1. K-nya itu lebih dari sama dengan min 1 per 8. Nah, sekarang di sini kita punya dua himpunan nih. Terus gimanain dong? Di sini kan kata kuncinya dan ya, berarti harus memenuhi di yang ini sama yang ini. Gampangnya kita bikin aja sebuah garis bilangan, boy. Oke, berarti min 1/8 sama 1 lebih kecil yang mana? Min 1/8 ya. Nah, berarti min 1/8 posisinya di kiri. Nah, min 1/8. Terus 1 itu di kanan. 1. Nah, yang pertama dari sini katanya dia itu K-nya itu harus kurang dari 1. Oke, berarti kita buat aja kayak gini. Set, panah sono. Nah, yang satu lagi K-nya itu harus lebih dari sama dengan min 1/8. Berarti sini. Nah, berarti harus memenuhi di kedua-duanya. Yang mana? Yang di sini nih. Yang dilalui oleh garis yang ini nih. Aku ganti warnanya deh. Garis yang warna hijau sama garis warna biru gitu. Kan di daerah sini. Artinya penyelesaiannya itu
ada di antara min 1/8 kurang dari sama dengan K kurang dari sama dengan 1. Gitu, boy. Oke, berarti jawabannya yang C. Oke, halo, boy. Nah, lanjut ke soal nomor 2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat tambah 8x tambah 10 sama dengan 0 adalah titik-titik. Oke, kita ingat lagi definisi dari persamaan kuadrat itu apa. Definisinya standar kan, dia ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan syarat a-nya itu tidak sama dengan 0 gitu kan. Nah, terus kalau misalkan ditanya, emang cara membentuk persamaan kuadrat itu gimana sih caranya? Gampang, boy. Nah, jadi misalkan aja nih, kita punya persamaan kuadrat standar, ya. Misalkan kayak gini bentuknya. Nah, itu teh punya akar-akar P sama Q. Terus cara ngebentuknya gimana? Ya udah, tinggal kayak gini aja. X min P dikaliin X min Q, gitu. Sama dengan 0. Gampang kan? Ya udah, sekarang tinggal dikali-kaliin aja. Jadi ini kali ini jadi X kuadrat. Ini kali ini jadi min QX. Ini kali ini jadi min PX, terakhir ini kali ini jadi ditambah PQ sama dengan 0. Nah, ini sama-sama punya min X gitu kan, sama ini. Aku keluarin aja, jadi bentuknya kayak ini. X kuadrat ditambah, di min P ditambah Q, X ditambah P kali Q sama dengan 0. Nah, ini dia. Jadi sebenarnya kalau misalkan di teks-teks kan, teks buku kan biasanya nyebutnya kayak gini, kalau membentuk persamaan kuadrat tuh yang di tengahnya itu penjumlahan dari akar-akarnya, yang sukuku yang ketiganya itu perkalian dari akar-akarnya. Ya sebenarnya asalnya dari sini, boy. Gitu. Nah, terus buat apa dong kita nyari kayak gini? Nah, dari sini kita bisa dapat suatu rumus nih. Jadi kan di sini P tambah Q ya, itu kita samain sama yang di sini nih. Karena kan kalau misalkan lihat ini udah agak mirip ya sama bentuk yang definisi awalnya nih. Jadi biar lebih mirip lagi, yang awal ini aku bagi A semuanya. Semua ruas itu. Jadi kita dapat X kuadrat ditambah B per A dikali X ditambah C per A sama dengan 0. Nah, ini teh kan udah mirip nih. Yang ini sama ini, yang ini sama yang ini gitu. Dari sini kita bisa dapat rumus. Jadi kalau misalkan min P ditambah Q itu dia sama dengan B per A. Nah, ini biar cantik aku ubah min-nya ke yang sebelah kanan dengan mengalihkan min 1 kedua ruas itu. Jadi P ditambah Q sama dengan min B per A. Terus P ditambah Q, P tambah Q. P dikali Q, dia sama dengan C per A. Gitu kan. Nah, terus buat apa nih dua rumus ini? Ya buat ngerjain soal tentunya. Gitu kan. Nah, sekarang bisa dilihat di sini. Dari persamaan kuadrat yang ini, X kuadrat ditambah 8X ditambah 10 sama dengan 0. Nah, ini kita misalin punya akar-akar X1 sama X2. X1 ditambah X2 itu sama dengan min B per A gitu kan. Berarti min 8 per A-nya. A-nya itu 1 gitu. Jadi min 8. Terus habis itu X1 kali X2. X1 kali X2 sama dengan C per A. C-nya itu 10. Per A-nya itu 1. Nah, jadi 10 gitu perkaliannya. Terus cara dapat persamaan kuadrat barunya gimana? Nah, kita misalin aja persamaan kuadrat baru tuh dia punya akar-akar alfa dan beta gitu. Dimana alfa itu 2 kalinya X1 dan beta itu 2 kalinya X2 gitu. Nah, untuk membentuk persamaan kuadrat dari sini kan tinggal tahu penjumlahannya sama perkaliannya kan. Ya udah, ini kita jumlahin aja, boy. Alfa ditambah beta dia sama dengan 2 X1 ditambah 2X2 sama dengan 2 kali X1 ditambah X2. Apa nih 2 kali X1 tambah X2? Ini kan X1 tambah X2 kan udah tahu nih. Dia sama dengan min 8. Jadi kan ini tinggal 2 dikali min 8 sama dengan min 16. Oke, dapat ya.
Sekarang alfa kali beta. Alfa dikali beta. Ini tinggal dikaliin aja, boy. Jadi, 2x1 dikali 2x2 sama dengan 4x1 kali x2 sama dengan, nah, x1 kali x2 ini udah diketahui nih, 10. Ya udah, 4 kali 10 sama dengan 40. Nah, ya udah, tinggal balikin lagi ke bentuk yang ini nih. Ke bentuk yang aku stabilo ini. Ini dia. Oke, terus gimana? Jadi, persamaan kuadrat yang baru itu x kuadrat di min. Penjumlahannya min 16, min 16x, terus ditambah perkaliannya 40 sama dengan 0. Oke, dirapin lagi x kuadrat ditambah 16x ditambah 40 sama dengan 0. Oke, gampang banget jawabannya yang B.